Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisman Umbuhenggu. Saya merupakan dosen di program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Melalui video ini, izinkanlah saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sebagai bukti kinerja saya dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 dengan kode mata kuliah THP 21401 dengan bobot SKS 3 SKS, yakni 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pendekatan yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Aspek pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa. Dan yang saya lakukan pada pembelajaran mata kuliah ini adalah berbasis capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan oleh program studi. CPL kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan CPMK pada mata kuliah yang saya sebutkan, yakni Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampuh saat ini ialah membahas mengenai ruang lingkup tentang pengolahan perikanan, prinsip dan cara pengolahan ikan, proses penanganan, pengadaan bahan baku, sarana penunjang, hingga kegiatan untuk memastikan mutu hasil olahan perikanan. Saya akan menjelaskan beberapa CPL yang diharapkan akan diperoleh atau diharapkan dalam pembelajaran ini, yakni satu, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengolahan, diversifikasi dan formulasi produk hasil perikanan. Yang kedua, menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk mengimplementasikan IPTEK sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah dan cara dan etika ilmiah. Yang ketiga adalah mengkombinasikan konsep teoritis pengolahan hasil perikanan dengan kewirausahaan. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan dalam CPMK dan kami merumuskan CPMK yang kemudian menjawab CPL tersebut, yakni satu adalah merencanakan model pengolahan hasil perikanan atau rekayasa produk perikanan. Yang kedua adalah menggunakan dasar keilmuan teknologi hasil perikanan dalam pengolahan secara fisik, kimia, dan biologi. Yang ketiga adalah mengolah hasil perikanan dengan menerapkan sistem penanganan pengolahan perikanan yang baik atau CPIB dan cara pengolahan ikan yang baik atau CPOB. Perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali, di mana 16 kali itu dalam satu semester dan terbagi atas 14 kali tatap muka dan 2 kali adalah evaluasi pembelajaran, baik evaluasi pertengahan semester maupun evaluasi akhir semester. Nah, dalam perkuliahan ini juga terdapat 2 pertemuan yang merupakan kegiatan praktikum. Aspek yang kedua dalam pendekatan DIA yang saya lakukan adalah interaksi. Interaksi dalam pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran ialah diskusi, tanya jawab, FGD, maupun umpan balik materi perkuliahan. Sedangkan interaksi antara mahasiswa itu melalui sesi diskusi, yakni pembentukan kelompok untuk bagaimana mereka mengkaji persoalan yang dikaji dalam perkuliahan tersebut. Pembelajaran dilakukan pada mata kuliah ini terdiri atas 2 sistem, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana sinkronus itu di mana tatap langsung antara dosen dan mahasiswa, sedangkan asinkronus adalah menggunakan learning management system, yakni kami menggunakan SIAKAD, Sistem Informasi Akademik yang saat ini digunakan di kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dengan pembelajaran ini digunakan juga media WhatsApp sebagai wadah untuk koordinasi terkait dengan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Aspek yang terakhir adalah aspek asesmen. Dalam perkuliahan ini, penilaian dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Bobot penilaian disepakati secara bersama dengan mahasiswa di awal perkuliahan. Adapun beberapa bobot penilaian yang ditawarkan saat perkuliahan akan segera dimulai atau di awal semester, yaitu tugas sebesar 25%, kuis 10%, kehadiran 5%,
UTS 30% dan UAS 30%. Selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara offline dengan tatap muka bersama mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Menjelang siang ya. Ya, jadi hari ini merupakan hari perkuliahan. Dari sekian pertemuan kita masuk dalam pertemuan ke-14, dan pertemuan ke-14 di minggu kemarin sudah lakukan praktikum ya. Dan hari ini kita masuk dalam perkuliahan terkait dengan bagaimana menganalisis mutu hasil perikanan. Nah, ini merupakan bagian dari rencana pembelajaran semester, dan ini merupakan capaian-capaian pembelajaran yang akan diperoleh. Jadi sebetulnya capaian pembelajaran itu setiap minggu ada tujuannya. Di RPS ini sudah dimuat semua ya terkait dengan tujuannya, dan kita masuk pada minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 adalah sub CPMK mendesain kerangka pengolahan terintegrasi dan standarisasi dalam menjaga mutu hasil perikanan. Itulah sebabnya kita mesti tahu proses yang namanya analisis pangan. Kalau kita tidak tahu analisis pangan, kita tidak bisa paham bagaimana mutu karakteristik ikan yang akan kita hasilkan ya. Kemudian kita belajar terkait dengan pengantar analisis pangan. Nah, di beberapa minggu-minggu kemarin juga sudah sedikit kita sentil, atau di beberapa perkuliahan sebelum kita evaluasi tengah semester mungkin sudah paham. Nah, hari ini kita review kembali lagi supaya kita paham atau kita betul-betul memahami kenapa mesti kita lakukan analisis pangan. Nah, pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tadi yang saya sampaikan di RPS itu, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah merencanakan model pengolahan hasil perikanan atau rekayasa produk perikanan yang kita maksudkan untuk supaya level kognitif atau pengetahuannya adik-adik semua ada pada level 5. Semakin minggu dari minggu 1 sampai minggu mau dekat evaluasi akhir semester, materi semakin meningkat. Kalau di minggu pertama kita hanya cuma belajar pengantar, diskusi-diskusi. Nah, di minggu-minggu terakhir kita sudah masuk teori, sampai masuk praktikum, sampai bagaimana bedah itu hasil praktikum. Seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, terkait dengan evaluasi praktikum itu maksudnya supaya apa? Setiap tingkatan itu kalian punya kemampuan semakin meningkat. Ya, bukan berarti semakin menurun ya. Kita pastikan bahwa kalau pertama itu pengantar, karena mungkin kalian belum tahu apa itu analisis pangan, kemudian masuk sampai kenapa pentingnya analisis pangan. Nah, dari mata kuliah apa yang mau kita kejar atau pengetahuan apa yang mesti kalian peroleh adalah kalian mampu mendesain kerangka pengolahan terintegrasi dan terstandarisasi dalam menjaga mutu hasil perikanan. Saya kasih contoh, dengan kalian kemarin praktikum, kalian mendapatkan, oh ternyata air yang orang gunakan di pasar impres itu cemaran mikrobiologinya banyak sekali. Jadi kalian bisa buat kesimpulan bahwa ke depan mungkin saja air-air itu disiapkan. Jadi masyarakat itu disiapkan air yang bersih yang khusus untuk orang gunakan untuk siram di ikan yang segar. Supaya apa? Karena kan sudah praktikum tahu bahwa oh ternyata di pasar itu banyak sekali cemaran mikrobiologi. Kalau bandingkan dengan yang di dermaga lama ya, dermaga lama cemaran mikrobiologinya sedikit sekali. Di Preliu juga yang paling banyak itu di Preliu dan di pasar impres. Depan rumah sakit dan dermaga lama itu cenderung sedikit. Itu bisa kalian kasih rekomendasi. Kedua, misalnya kayak dari mikroplastik. Setelah kalian amati bahwa oh ternyata ikan-ikan yang ada di Sumba itu ada cemaran mikroplastik. Nah, itu yang mau kalian peroleh. Minimal kalian mendapatkan satu kesimpulan. Supaya ke depan misalnya kalau orang misalnya buat perusahaan atau buat investasi di sini, kalian bisa menjadi konsultan. Oh ya, kalau mau beli ikan, Pak, jangan beli ikan di beberapa daerah-daerah ini. Karena kemungkinan cemaran mikrobiologinya banyak. Sebaiknya mungkin kita cari di daerah-daerah ini A, B, C. Karena menurut pengalaman kami bahwa di daerah itu cemaran mikrobiologinya sedikit. Nah, kalian bisa dapat skill atau pengetahuan itu dari mana? Dari kegiatan praktikum itu. Itu hanya sebagai contoh kecil. Nah, ke depan kalau kalian bekerja itu akan banyak pengalaman minimal dari dasar yang itu ya. Nah, jadi hari ini adalah tujuan kita belajar, tujuan utama adalah mengetahui karakteristik mutu hasil perikanan melalui pengujian laboratorium. Nah, definisi apa? Nah, analisis pangan adalah suatu instrumen metode yang mampu menunjukkan identitas komposisi bahan pangan. Saya kasih contoh, kalau kita tidak analisis pangan, bagaimana kita bisa tahu itu plastik atau itu bukan plastik? Kalau tanpa analisis pangan, kita tidak bisa tahu berapa cemaran mikrobiologi yang ada dalam ikan.
Nah, cemaran mikrobiologi kita bisa tahu dari mana? Kita tahu dari yang namanya instrumen. Kalau tidak punya alat, kita tidak bisa tahu. Atau contoh, misalnya kalian belum kuliah analisis pangan, terkait dengan tiba-tiba saya tanya ke kalian bilang, bagaimana cara menghitung jumlah mikroba? Pasti kalian tidak bisa menjawab ya. Kenapa? Karena tidak ada pengantar. Setelah kalian selama 1 semester ini belajar ini, kemudian kalian bisa paham. Oh, cara uji kadar air adalah prosesnya A, B, C, dan lain sebagainya. Cara analisis mikroplastik modelnya seperti tadi. Pertama-tama ikan kita ambil, kita koleksi, lalu kita ambil lambungnya, kita cacah, kita tambahkan dengan KOH 10%, kemudian kita masukkan dalam inkubator, lalu kita keluarkan, kita saring, ambil, tadi ada yang bilang ampas ya, sebenarnya ambil supernatannya, lalu supernatannya kita masukkan ke oven sampai kering dan kita amati di dalam Optilab atau mikroskop. Ya, itu serangkaian kalimat itu bisa kita paham kalau kita belajar yang namanya analisis pangan. Nah, identitas yang kita maksudkan apa? Satu, kuantitas, yang berikut kualitas, dan semi kuantitas. Kuantitas, misalnya kita tanya, ada berapa jumlah mikroba? Misalnya kayak kemarin, kami didapatnya di Preliu itu sekitar 10 kali 10 pangkat min atau 10 pangkat 3. 10 kali 10 pangkat 3. Kemudian kami dapatkan di Waingapu itu 4,5 kali 10 pangkat 3. Kalian bisa tahu dari mana angka kuantitatif itu 4,5 atau 10 dapatnya dari mana? Karena dihitung di sini. Makanya bedakan kuantitas dengan kualitas. Kalau kuantitas berhubungan dengan apa? Dengan angka. Kalau kualitas berhubungan dengan skala persepsi. Misalnya suka, tidak suka, manis, pahit, itu skala persepsi. Tapi kalau angka 1, 2, 3 itu dengan jelas. 4,5, 10,7 itu sifatnya kuantitas. Tapi kalau semi kuantitas itu sama dengan misalnya kita uji organoleptik. Misalnya ada 4 kriteria. Ada suka, tidak suka, ada agak suka, dan sangat suka. Lalu dari 4 kriteria itu kita kasih scoring. Oh, sangat suka kita kasih skor 4. Agak suka kita kasih skor 3. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita buatnya seperti itu. Itu semi kuantitas ya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk memajukan iptek atau riset. Kalau misalnya kita tidak tahu karakteristik mutunya, kita tidak akan memberikan kontribusi terhadap iptek. Nah, kontribusinya seperti apa? Misalnya, dari hasil kalian praktikum, ternyata menemukan bahwa ikan di Sumba Timur itu ada yang namanya mikroplastik. Ke depan nanti, itu misalnya ada regulasi, ada aturan bahwa tidak boleh lagi buang sampah plastik di air. Karena apa? Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa ikan di Sumba Timur ada yang namanya mikroplastik. Artinya apa? Ada kemajuan iptek di sini. Kalau tidak ada hasil yang kalian teliti tadi, orang tidak tahu bahwa ternyata ikan di Sumba Timur itu punya plastik. Itu satu. Yang kedua, fungsi ekonomi dan kesehatan. Ini tadi. Bayangkan kalau misalnya kalian tidak tahu misalnya cemaran mikrobiologi ya. Orang yang ada cuma makan-makan ikan. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu ikan yang dia makan itu ada plastiknya. Dia makan saja. Maka apa yang terjadi? Angka harapan hidup, mikroplastik ya. Bayangkan kalau misalnya kalian tidak praktikum kemarin ya. Mana tahu apa itu mikroplastik? Mana tahu mikroplastik sebetulnya apa? Nah, jadi fungsinya kalian mempelajari mikroplastik sebetulnya ada 2 faktor. Yang pertama fungsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kalian tidak paham mikroplastik, bagaimana memberikan rekomendasi pikiran untuk pemerintah? Ya kan? Dari sini kan kalian merasa bahwa ketika nanti kalian diundang dalam satu pertemuan, ya kalian bisa sampaikan, oh kami dari anak perikanan, kami mau buat atau merekomendasikan sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup harus buat tempat-tempat pembuangan sampah di sentra-sentra pembuangan sampah. Supaya apa? Supaya masyarakat jangan buang sampah. Kemudian harus ada edukasi. Orang akan bertanya dong, kenapa kalian kasih rekomendasi begitu? Kami kasih rekomendasi seperti itu kenapa? Berdasarkan kami punya hasil praktikum bahwa ikan yang kami dapat itu ada namanya mikroplastik. Memang jumlahnya tidak banyak. Tetapi kemungkinan ini setiap tahun akan bertambah kalau kita tidak punya pemahaman yang baik. Ya kan? Nah, supaya apa masyarakat bisa punya pemahaman yang baik? Kasih edukasi bahwa tidak boleh buang sampah di
perairan. Karena kalau buang sampah di perairan, dampaknya kita punya ikan jadi banyak mikroplastik. Ketika kita makan ikan juga kita kena mikroplastik, kita juga yang sakit, kita yang penyakit. Kemudian orang juga tidak akan bisa beli kita punya ikan karena ada cemaran mikroplastik. Ini tadi saya kasih contoh, misalnya ada sebuah review tulisan dampak mikroplastik terhadap ikan dan terhadap produk perikanan serta risikonya terhadap kesehatan manusia. Memang penelitian ini baru penelitian review artikel dengan mengambil semua penelitian orang disatukan, kemudian dia mencoba untuk mentransfer ilmu, tapi dia belum betul-betul meneliti terkait dengan dampak hubungan antara mikroplastik dan kesehatan. Tapi menurut dia bahwa dampak dari situ tadi bisa menyebabkan oksidasi stres. Oksidasi stres misalnya tadi kita mudah sakit, kemudian pernah dengar ada yang namanya penyakit degeneratif kayak kanker. Beberapa publikasi mengatakan bahwa kanker itu pada orang 90% itu datangnya dari pola makan, pola hidup. 10% bisa datang dari genetik, karena mungkin kita punya ayah, kita punya ibu. Tapi 90% datangnya itu dari pola makan. Kalau kita misalnya makan makanan junk food, makanan yang siap saji, yang kesehatannya tidak terjamin. Kalau kita makan hari ini tidak mungkin kena kanker hari ini. Dalam teori kanker ada yang disebut dengan kumulatif. Kumulatif itu misalnya dia bertumpuk sedikit sampai jadi kanker. Contoh kita makan hari ini dengan tadi mikroplastik baru satu ya, mungkin belum berdampak. Tapi setiap hari kita makan, dia terdeposit di kita punya jaringan tubuh. Kalau dia sudah terdeposit di kita punya jaringan tubuh, maka akan menimbulkan resisten. Itu yang namanya kanker. Kemudian ada yang namanya sitotoksik. Sitotoksik itu misalnya ini sel sehat kita, lalu masuk benda asing di tubuhnya kita. Nah benda asing ini, dia itu berbeda dengan kita punya tubuh. Kalau berbeda dengan kita punya tubuh, maka dia akan menimbulkan respon. Bagi kita di Sumba, mikroplastik itu belum begitu terkenal ya, tapi di beberapa daerah, di daerah-daerah yang sumber produksinya banyak, itu sudah sangat luar biasa terkait dengan isu mikroplastik. Nah, sebelum mikroplastik itu menyerang daerah kita lakukan proteksi. Kita sudah tahu dampaknya ini bagaimana. Jadi ke depan kalau orang bicara tentang mikroplastik, itu adik-adik mereka sudah paham, karena sudah belajar. Itu bukan hal yang baru. Nah, ini bagaimana proses masuknya mikroplastik di dalam ikan. Pertama, ini ikan, perusahaan, air, lingkungan hidup, kemudian buang limbah. Lalu limbah itu dia tidak hancur, dia tidak terurai, tapi dia hancur saja, tapi tidak terurai, akhirnya menjadi kecil-kecil seperti ini, menjadi mikro. Dari ukurannya makro besar, dia hanya pecah-pecah menjadi mikro. Dia tidak terurai. Nah, kemudian ikan akan konsumsi ini, lalu dia punya mikroplastik akan terdeposit di jaringan ikan. Lalu ikan tadi kita tangkap, kita hanya kasih keluar dia punya sisik, langsung kita goreng, ya kan? Kita makan. Waktu kita goreng, apakah plastik berubah? Dia tidak akan berubah. Dia tetap membentuk plastik. Sama dengan misalnya kalau ada kantong plastik, kalau kita bakar ya, apakah dia akan menguap? Tidak, dia akan tetap menjadi plastik. Dan dia tidak akan terurai. Nah, masuklah di dalam makanan, kemudian manusia makan dan masuk di dalam jaringan. Ini salah satu contoh penelitian dari ikan nila yang ada di danau. Dia teliti bahwa mikroplastik sudah cukup banyak di sini. Jadi jenis-jenis mikroplastik itu modelnya seperti ini. Ada yang dalam bentuk film. Film itu kayak lembaran tipis. Ada yang dalam bentuk fragmen, dia kayak potong-potongan. Ada yang dalam bentuk fiber, dia kayak rambut, ya. Kemudian dalam bentuk, ya ini fragmen dia bagian-bagian yang terpotong-potong. Tapi biasanya untuk melihat apakah itu mikroplastik atau tidak, ada dari sudut sini. Biasanya mikroplastik itu dia memiliki sudut yang tajam, segmentasi yang tajam, ya. Nah ini penelitian yang menyatakan bahwa ternyata di ikan air tawar itu sudah banyak mikroplastiknya. Ya tadi karena mungkin orang cuci pakaian, rinso, habis taruh di pakaian, orang buang kan. Nah, padahal kita tahu bahwa plastik tidak akan terurai, dia hancur saja tapi tidak akan terurai. Nah, hasil praktikum kita kemarin seperti kita lihat di sini. Nah ini, kalau misalnya dia bukan mikroplastik, dia akan modelnya begini, bulat. Tapi kalau dia mikroplastik, dia akan seperti ini. Sama dengan kalau misalnya kalian ambil kaca handphone itu, kalian kasih halus, dia tidak akan jadi debu, dia akan tetap terfragmen. Ujung-ujungnya akan tetap tajam. Karena dia basicnya dari polietilen dan dia tidak akan hancur. Jadi ada kisi yang tajam seperti ini.
Kalau kisi seperti ini bisa kita kategorikan ini sebagai mikroplastik. Tetapi kita hanya sebatas menduga saja dulu. Karena masih ada proses penelitian lainnya. Misalnya, kita lakukan yang namanya uji FTIR. Nah, di uji FTIR itu baru kita tahu ini plastik atau tidak. Jadi untuk menguji hipotesis ada dua langkah. Satu, kita duga dulu. Oh, ini kemungkinan mikroplastik. Baru kita validasi, betul tidak ini? Dengan lakukan instrumen analisis yang lain. Makanya kita pakai FTIR untuk meyakinkan bahwa itu mikroplastik. Tapi dengan gambar seperti ini kita sudah bisa asumsi bahwa itu adalah mikroplastik. Nah, itu salah satu contoh tadi terkait dengan mikroplastik. Yang kedua adalah cemaran mikrobiologi. Tadi seperti yang kita sudah diskusikan di awal-awal bahwa lingkungan hidup dimanapun kita berada, kita tidak mungkin tidak punya hubungan dengan yang namanya mikrobiologi. Bahkan di lambung kita ini ada mikrobiologi. Namanya apa? Lactobacillus. Kita juga butuh mikroba, tetapi mikroba yang membantu untuk proses metabolisme dan katabolisme. Tetapi ada juga sebagian mikroba yang tidak kita butuhkan, yang sifatnya patogen. Misalnya apa? E. coli. E. coli itu paling umum ada di sekitar kita. Misalnya kita dari toilet, ya, mungkin kita sudah cuci tangan dan kemudian kita tanpa sadar mungkin kita makan dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya terjadi kontaminasi silang melalui proses itu. Nah, apa yang terjadi dalam lingkungan kita dalam penjualan ikan segar? Kalau orang jual ikan segar, otomatis dia harus menggunakan air untuk siram. Nah, itu kita mulai duga, jangan sampai ikan itu rusak atau ikan itu tercemar dengan mikroorganisme bukan dari proses dia tangkap, tapi justru terjadi dalam proses penjualan. Itu yang namanya traceability. Kalau kita belajar perikanan, belajar tentang perusahaan, ada yang namanya tracer. Jadi kita cari tahu di titik mana ini paling rawan. Misalnya kita temukan bahwa ada orang diare karena makan ikan yang orang jual di pasar impres. Kita sebagai orang perikanan, kita tracer. Ikan ini ditangkap dari daerah mana? Ditangkap pada jam berapa? Siapa yang tangkap? Lama perjalanan dari proses penangkapan sampai dermaga berapa lama? Lalu yang jual nama siapa? Dia jual pada jam berapa? Dia pakai air itu untuk siram itu ikan itu air dari mana? Misalnya ketika dia jual, dia menggunakan air yang sudah lama disiapkan. Dugaan kita ada di situ. Bisa saja waktu disiapkan di malam hari, mungkin ada binatang yang datang hinggap, lalu binatang itu kemudian akan membawa cemar. Lalu air itu digunakan untuk siram ikan. Artinya apa? Mikroba yang sudah ada di dalam air kemudian masuk di dalam ikan. Masuknya lewat mana? Masuknya bisa melalui kulit. Yang kedua masuknya bisa melalui insang. Nah, akan menjadi pertanyaan, kenapa ikan itu kok dia cepat rusak? Atau kenapa ikan itu cepat membusuk? Ya, itu bisa saja karena dari mikroorganisme yang tadi terbawa dari lingkungan. Jadi gitu ya. Nah, itu cerita singkat kita terkait dengan cemaran mikrobiologi dan cemaran mikroplastik. Nah, berarti tujuan kita adalah mau tahu kira-kira kondisi mutu hasil ikannya kita saat ini bagaimana? Bagus atau tidak bagus? Dari hasil praktikum kita kemarin, kita bisa simpulkan bahwa orang yang jual ikan segar masih dalam kategori baik. Jadi itu materi singkat terkait dengan materi kita hari ini, memberikan gambaran terkait dengan hasil praktikum yang sudah dilakukan di beberapa minggu kemarin. Nah, di saat ini ada diskusi, dua diskusi singkat ya, diskusi sangat singkat. Jadi untuk kelompok yang mikroplastik, silakan diskusikan kemungkinan cemaran mikroplastik dari kehidupan sehari-hari yang kalian lihat. Contoh kecil saja, menurut kami cemaran mikroplastik yang berpeluang mencemari lingkungan dari mikroplastik itu seperti apa? Ya, kemudian bagi kelompok yang cemaran mikrobiologi, silakan ceritakan kemungkinan besarnya cemaran mikrobiologi yang terjadi dalam lingkungan. Saya lihat dari contoh-contoh tadi ya, saya rasa contoh-contoh kalian di lingkungan hidup itu banyak sekali. Ya, silakan diskusikan, waktu kita mungkin diskusi 2 menit untuk refresh terkait dengan untuk melihat situasi lingkungan kalian yang dihubungkan dengan materi pembelajaran kita hari ini.
Dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan, tadi sudah disampaikan terkait dengan poin-poin pikiran dari dua bahan diskusi ini tadi terkait dengan cemaran mikroplastik, datangnya tadi dari perilaku manusia, dari kehidupannya. Boleh kita katakan misalnya dalam satu hari orang itu bisa menggunakan plastik bisa mencapai 0,5 sampai 1 kilo dalam satu hari. Misalnya pagi dia pergi beli kue, dia bawa plastik. Siangnya dia pergi beli mie, dia bawa plastik. Malamnya dia pergi beli sabun-sabun, dia bawa plastik. Esoknya dia belanja lagi, dia pakai plastik yang baru. Bayangkan dari kita berumur semenjak tahu plastik itu dan sampai saat ini sudah berapa banyak plastik yang kita hasilkan. Datangnya dari mana? Datangnya dari perilaku kita sehari-hari. Berikut terkait dengan tadi hasil diskusi terkait dengan cemaran mikrobiologi, yaitu tadi ketika misalnya masyarakat melakukan pembuangan sampah, misalnya ada ternak-ternak yang mati dibuang dalam perairan, menimbulkan perairan itu mengalami pertambahan jumlah mikroorganisme. Nah, ada data terbaru dari lingkungan hidup saat ini bahwa cemaran yang ada di air itu datangnya dari orang kasih mandi hewan di kali. Pernah lihat di kampung-kampung orang kasih masuk kerbau ya, kasih berenang kerbau di kali. Justru itu yang ada di Kali Ongga di atas itu sudah tercemar sekali. Dia punya jumlah mikroba banyak sekali karena tadi aktivitas manusia. Atau misalnya feses-feses yang orang buang kotoran sembarang, hujan turun, mikroorganisme terbawa sampai di air. Nah, itu datangnya dari mana? Datangnya dari perilaku manusia. Contoh ketika air itu sudah tercemar, mata air sudah tercemar, otomatis apa? Sumur tercemar. Sumur bor tercemar. Kalau sumur bor sudah tercemar, orang gunakan itu sumur bor, air dari sumur bor untuk gunakan di ikan. Nah, itu tadi sumber cemar itu tidak akan bisa pindah. Masih ingat ada yang namanya program Stop Taiwewar ya? Ya, itu ada program namanya Stop Taiwewar. Berhenti untuk buang kotoran sembarang. Karena apa? Karena hujan. Apalagi kalau musim hujan banyak sakit perut ya, tuh hati-hati. Jadi ini edukasi, jangan ketawa, ini edukasi supaya apa kalian paham untuk menjaga lingkungan. Oke, saya kira cukup kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya, diskusinya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kehidupan kalian, bermanfaat untuk penambahan skill maupun keahlian kalian di kemudian hari. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kesalahan. Ya, kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Demikian rangkaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khusus pada bidang pengajaran ini saya sampaikan. Saya atas nama Krisman Umbuhenggu mengucapkan terima kasih.